Salam, selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan dimanapun berada. Sejenak sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kehidupan kita sepanjang hari ini, kita mau belajar bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang memandu dan memberkati kita menjalani hidup dan kehidupan sepanjang hari ini. Sejenak sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan juga kisah bermakna pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk istirahat malam yang telah kami lalui, dan kami boleh ada di hari yang baru ini. Semuanya hanya karena anugerah dan berkat Tuhan semata. Sejenak kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah firman-Mu untuk boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami hari ini dan hari-hari yang akan datang. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Sabtu, 15 Januari 2022, tertulis dalam surat 1 Korintus 4 ayat pertama. 1 Korintus 4 ayat pertama, demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kisah bermakna pahlawan iman Christmas Evans. Johanna Evans melahirkan seorang putra pada tanggal 25 Desember 1766. Ia dan suaminya Samuel memutuskan untuk menamai anaknya itu Christmas. Rumah mereka yang sederhana terletak di Lensul, Cardiganshire, Wales. Sebuah negeri dengan pemandangan alam yang masih asli, serta pemberitaan firman yang berkobar-kobar. Mereka tidak tahu bahwa anak mereka akan bertumbuh menjadi salah satu penguasa mimbar terbesar yang akan dihasilkan oleh Wales. Samuel meninggal saat Christmas masih kanak-kanak, maka ibunya mengirim dia ke ladang saudaranya James Lewis. Christmas tinggal di sana selama 6 tahun yang sengsara. Lewis adalah pria yang kejam dan pemabuk. Christmas tidak mengenyam pendidikan. Pada usia 17 tahun ia belum bisa membaca atau menulis dan tidak mendapatkan pendidikan moral atau religius. Ia berulang kali terlibat dalam perkelahian. Hanya campur tangan Allah yang memelihara dia sehingga tidak terbunuh. Ia pernah ditikam dan pernah hampir tenggelam. Dalam salah satu perkelahiannya ia kehilangan mata kanannya. Seumur hidupnya ia harus melumuri cekungan biji matanya yang kosong itu dengan ganja untuk meredakan rasa sakit. Ketika Christmas berusia 17 tahun, Christmas meninggalkan ladangnya dan pergi bekerja bagi seorang pendeta Presbyterian. Ia diangkat dalam suatu kebangkitan rohani di gerejanya dan bertobat. Dalam waktu singkat ia belajar membaca dan menulis. Ia bahkan mulai melayani kecil-kecilan.
Pada zaman itu sudah menjadi kebiasaan untuk mengadakan pertemuan di pondok bagi orang yang lebih miskin. Dan sesekali Evans berkhotbah atau berdoa. Belakangan ia mengaku bahwa ia menghafalkan khotbah dan doa-doa yang ia temukan dalam buku-buku. Sementara ia mempelajari Alkitab, keyakinan religiusnya berubah dan pada tahun 1786 ia bergabung dengan gereja baptis. Demikian efektif pelayanan firman-Nya sehingga gereja menahbiskan dia pada tahun 1790 dan mengutus dia ke sebuah area di mana jemaatnya kecil dan bergumul. Ia bawa mempelainya ke Lynn, mempercayai Allah dan menyaksikan masa berkat yang melimpah. Christmas Evans pertama kali menjadi terkenal di suatu festival pengkhotbah Asosiasi Baptis. Pada waktu itu orang banyak sedang menantikan dua pengkhotbah mereka yang memukau ketika seseorang menyarankan ada baiknya menghangatkan suasana dulu agar mereka siap. Salah seorang pendeta menyarankan, mengapa tidak meminta anak bermata satu dari utara itu? Kudengar ia berkhotbah lumayan bagus. Christmas Evans langsung setuju berkhotbah dan mengambil Kolose 1 ayat 21 sebagai natsnya. Christmas Evans adalah seorang otodidak. Ia belajar bahasa Ibrani dan Yunani sendiri. Dan ia membaca buku-buku tebal karya orang-orang seperti John Owen dan John Gill. Walaupun matanya hanya satu, ia terus membaca, entah di rumahnya yang sederhana atau sementara, ia menunggang kuda menuju tempat berkhotbah. Ia sering berkhotbah setiap hari dan 2 kali dalam seminggu. Dan sementara ia sedang menunggang kuda, ia bermeditasi dan menulis khotbah-khotbahnya yang fasih. Dalam perjalanan pulangnya dari suatu misi berkhotbah, roh doa turun atasnya, dan ia berhenti untuk bersekutu dengan Allah, menangis dan berdoa. Ia menulis 15 permintaan kepada Allah dan menandatangani masing-masingnya dengan amin. Berikut adalah beberapa kutipan. Anugerahkanlah berkat-Mu atas hal-hal yang pahit. Cerahkan dan gugahlah aku dengan lebih lagi. Dan janganlah menindas dan menjadikan aku lebih tidak hidup. Janganlah biarkan aku diinjak-injak kaki sombong para anggota atau diaken demi kebaikan-Mu. Tolonglah aku menantimu dengan sabar dan sabar untuk penggenapan semuanya ini. Dan tidak mengamuk, marah, dan berbicara tidak bijaksana dengan bibirku seperti Musa, hamba Tuhan. Topanglah hatiku dari tenggelam untuk menantikan kekuatan baru dari Sion. Christmas Evans. Allah memberi dia pengalaman iman dan kuasa yang baru, walaupun musuh menentang pemberitaan firman. Pada tahun 1832, Evans pindah untuk terakhir kalinya dan menjadi gembala sebuah gereja yang sudah sekarat di Carnarvon, di mana 30 anggotanya bergumul di bawah beban utang yang tidak sanggup mereka bayar. Evans menulis dalam jurnalnya, "Selama ini aku merenungkan kebaikan besar Tuhan kepada aku, sepanjang pelayananku yang tidak layak, dan sekarang, dalam usia tuaku, aku menyaksikan jemaat ini berhasil secara mengagumkan dalam tanganku, sehingga ada alasan untuk berpikir bahwa aku hingga tingkat tertentu menjadi berkat bagi jemaat." Setelah 6 tahun di kapel, Evans, istrinya dan seorang gembala muda berangkat dalam misi berkhotbah untuk mengumpulkan dana guna melunasi utang yang melumpuhkan.
Ia memasang pemberitahuan di Walls Magazine, meminta saudara-saudaranya untuk mendoakan serta mendukung upaya khusus ini. Ini adalah pengorbanan terakhirku demi Sang Penebus. Demikian ia menulis, dan demikianlah kenyataannya. Namun Allah menjadikan misinya berhasil dan orang banyak mendengar dia berkhotbah. Bahkan ketika rumah pertemuannya penuh, orang banyak berdiri di luar dan mendengarkan. Akan tetapi, misi ini terlalu sulit bagi sang pengkhotbah tua. Pada hari Minggu 15 Juli, ia menyampaikan 2 khotbah di Swansea, pada pagi hari tentang anak yang hilang, dan pada malam hari tentang Roma 1 ayat 16. Ia kembali berkhotbah pada hari Senin tentang nats kegemaran, permulaan dari Yerusalem. Ketika mengakhiri pesannya, ia mengatakan dengan suara perlahan, "Ini adalah khotbah saya yang terakhir." Keesokan harinya ia jatuh sakit, dan pada hari Jumat 20 Juli 1838, Christmas Evans dipanggil kepada kemuliaan. Perkataan terakhirnya adalah, "Selamat tinggal, maju terus." Dari sudut pandang manusia, tampaknya kecil kemungkinan Christmas Evans menjadi calon raksasa rohani, dilahirkan dan dibesarkan dalam kemiskinan, menjadi sasaran kebrutalan, tidak mengenyam pendidikan formal, kurang dalam keluasan fisik yang biasanya menarik orang lain. Anak Wales ini jelas-jelas adalah piala kasih karunia Allah, menutup telinga terhadap fitnah musuh-musuhnya, dan menutup mata terhadap hambatan di sekelilingnya. Ia dengan berani dan rela berkorban memberitakan Injil ke seluruh penjuru negeri, dan banyak menemukan keselamatan karena pelayanannya. Selama pelayanan yang lama dan sulit, ia tidak pernah menerima upah yang besar. Ia bisa saja membangun kerajaan religius bagi dirinya sendiri. Tapi ia lebih suka mengikut Tuhan ke tempat-tempat yang kecil dan sulit, di mana manusia membutuhkan roti hidup. Alih-alih melibatkan diri dalam diskusi dan kontroversi teologis yang sepele pada zaman itu, ia memberikan diri kepada pemberitaan Injil serta kebenaran besar yang melandasi pesan yang menyelamatkan itu. Singkatnya, Christmas Evans adalah abdi Allah yang memberikan dirinya secara tidak tanggung-tanggung untuk pekerjaan pelayanan. Allah memakai dia untuk membawakan kehidupan bagi orang-orang berdosa yang mati, gereja-gereja yang mati, dan umat Kristiani yang pengalaman rohaninya sudah mati. Kehidupan adalah satu-satunya pengobatan bagi kematian. Demikian ia mengatakan, bukan resep tugas, bukan ancaman hukuman dan kutuk, bukan seni dan penyempurnaan pendidikan, melainkan kehidupan yang baru, rohani, ilahi. Kiranya kebenaran firman Tuhan melalui 1 Korintus 4 ayat 1 ini membangkitkan semangat kita untuk melayani, bukan dilayani. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu dan kisah bermakna dari Christmas Evans ini. Berkatilah kehidupan kami sepanjang satu hari ini. Dalam kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai kami sekaliannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan. Sampai berjumpa.